Halo teman-teman, ketemu lagi di aku Nurfan di Campy Badminton. Hari ini aku akan mereview satu buah raket Yonex made in Japan, dan aku bisa bilang raket ini adalah satu-satunya raket Yonex Jepang yang bisa ku bilang harganya ini paling terjangkau ya teman-teman. Jadi di bawah 1 juta rupiah. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran apa sih raketnya, dan ini adalah raket yang hari ini akan ku review, yaitu ASRock 8500 made in Japan. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan hasil review jujurku mengenai raket ASRock 8500 ini, apakah raket ini cenderung menuju ke raket smash atau raket control atau raket all around, nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan di skip, dan buat teman-teman yang barusan hadir di channel ini, langsung aja tekan tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan teman-teman mau support channel aku biar bisa lebih berkembang lagi, langsung aja aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu buah raket yang hari ini akan ku review, yaitu Yonex ASRock Tour 8500 yang warna biru. Oke, seperti biasa aku akan bahas bahan material dan teknologi apa saja yang ada pada raket ini. Untuk bahan material yang digunakan di raket ini, dari ujung shaft sampai ke ujung frame udah menggunakan full graphite, dan untuk teknologi yang digunakan di raket ini nggak banyak sekali ya teman-teman, jadi nggak banyak. Yaitu pertama di cone-nya itu udah menggunakan CS cap atau control support cap. Jadi ada bagian datar yang berguna untuk peletakan jempol kita ketika kita melakukan pukulan. Oke, dan untuk di shaft raket ini udah ada teknologi nanoscience teknologi. Jadi nanoscience teknologi adalah suatu teknologi yang membuat raket ini berasa sangat ringan, sangat kuat, dan juga sangat lincah. Jadi untuk swing raket ini bakalan sangat enak, dan juga untuk power akan bertambah juga dikarenakan nanoscience teknologi yang ada pada raket ini. Oke, di bagian frame raket ini nggak ada teknologi ya teman-teman. Jadi hanya ada satu tulisan, yaitu isometric frame. Jadi bentuk frame yang udah bentuknya bulat. Oke, jadi untuk teknologi emang nggak gimana disebutkan atau nggak gimana dikasih oleh Yonex di raket ini, tetapi tenang aja, walaupun teknologinya sedikit bukan berarti raket ini bakalan jelek. Jadi untuk all round, untuk permainan atau untuk secara keseluruhan, raket ini sangat worth it buat kalian beli. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan hasil review jujurnya, kalian nonton aja terus videoku ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu harga dari raket ini. Untuk harga dari raket ini dibanderol oleh Yonex. Dulu aku belinya, ini sudah lama sekali ya teman-teman. Jadi dulu aku belinya di harga 900 ribuan, dan sekarang raket ini kemarin aku udah cek di online shop, itu udah ada yang jual 1 jutaan, dan juga ada yang jual 980 ribu. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan raket ini, aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi, kalian bisa langsung cek aja. Dan sekedar informasi saja buat teman-teman yang mau cari raket bekas reviewku, kalian bisa langsung DM nomor WA aku yang ada di kotak deskripsi juga. Oke, langsung aja kita bahas ke poin kedua, yaitu berat dari raket ini. Untuk berat raket ini dispesifikasi tertera di angka 82 plus minus 2 gram, jadi termasuk raket yang for you. Dan setelah terpasang senar dan terpasang grip handuk, dengan catatan grip bawaan udah aku lepas ya teman-teman. Jadi setelah terpasang senar dan terpasang grip handuk, berat total di raket ini menjadi 95 gram. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini tertera di spesifikasi, itu head heavy balance raket. Itu benar, setelah terpasang senar dan terpasang grip handuk, balance point pada raket ini hanya di angka 290 mm aja. Jadi bisa dibilang even balance raket. Oke, dan kita masuk aja ke poin selanjutnya, yaitu soft pada raket ini. Untuk soft raket ini di spesifikasi tertera medium, dan itu benar. Jadi teman-teman, aku mau kasih tahu dulu di sini, kalau teman-teman yang udah biasa menggunakan raket Yonex, kalian pasti sudah tahu dan sudah paham sekali dengan stiffness pada soft raket Yonex yang cenderung lebih kaku dibanding brand-brand badminton lainnya. Jadi ambil contoh, kalau kalian biasanya udah menggunakan raket leaning yang biasanya kalian rasa itu medium, belum tentu kalian beli raket Yonex medium kalian akan berasa feel stiffness yang sama di raket leaning. Oke, jadi aku bisa bilang untuk Yonex, stiffness pada raketnya selalu lebih kaku, sedikit lebih kaku dibanding brand lain. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension raket ini hanya dapat ditarik 28 lbs, tapi tenang saja, untuk Yonex aku bisa bilang kalian
tenang aja, kalian bisa up 2 lbs atau 3 lbs, itu normal saja. Jadi di sini aku masih menggunakan tarikan biasaku, yaitu 28 lbs, yang main 28 lbs dan yang cross ini 30 lbs, dan dengan menggunakan senar BG 80. Dan inilah hitting soundnya. Wow. Untuk hitting sound dari raket ini, dikarenakan mungkin made in Japan atau kualitas Jepang, menghasilkan suara hitting sound yang sangat baik. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini normal ya teman-teman, jadi 76 mata itik seperti yang Yonex suka. Oke, dan kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu desain cat. Untuk desain cat pada raket ini, bisa ku bilang perpaduan antara warna biru, warna silver, warna hitam glossy membuat raket ini berasa super duper bagus dan super duper mewah. Dan aku bisa bilang kualitas cat pada raket ini sangat kuat juga, dikarenakan aku beberapa kali melakukan misit dan hasilnya cat dari frame raket ini masih mulus sekali dan sangat kuat sekali untuk kualitas catnya. Jadi untuk cat dari raket ASRock 8500 Tour ini mantap. Oke. Kita akan langsung masuk ke review penilaian, tetapi sebelum aku masuk ke review penilaian, aku akan kasih kalian video ketika aku menggunakan raket ASRock Tour 8500 di lob, drive, defense, drop shot, netting, dan juga smash. Dan inilah videonya. Thank you, David. Ketemu di final lah ya. Kita kami lawan semua satu-satu. Oke teman-teman, kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum aku masuk ke review penilaian, aku seperti biasa mau disclaimer dulu. Di sini aku hanya mereview jujur menurut pengalaman pribadiku menggunakan raket-raket yang telah aku review dan aku coba. Jadi buat teman-teman atau pihak-pihak tertentu yang nggak suka dengan hasil review jujurku, aku mohon maaf dulu. Oke, kita langsung aja masuk ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob, aku bisa bilang raket ini cukup baik aja ya teman-teman. Dikarenakan raket ini even balance raket, jadi ketika aku melakukan pukulan lob, aku berasa powerku agak sedikit susah ya teman-teman. Jadi untuk lob aku kasih nilai 8,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk drive aku bisa bilang raket ini enteng sekali ketika aku swing. Dan walaupun soft raket ini medium, dan ketika aku melakukan swing secara cepat seperti ini, aku nggak berasa sedikit pun raket ini ketinggalan ya teman-teman. Jadi aku berasa sangat enteng sekali, dan juga soft pada raket ini sangat membantu sekali. Jadi untuk bermain drive aku bilang raket ini enak, jadi aku kasih nilai 9 dari 10 untuk permainan drive. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu defense. Untuk defense aku bisa akui raket ini enak sekali. Jadi aku bilang raket ini enteng sekali untuk bermain defense dikarenakan dia udah menggunakan CS cap, juga control support cap jadi kita bisa letakin jempol kita di daerah flat, daerah kon sini. Jadi ketika aku melakukan pukulan defense atau ketika bola dari musuh datang, aku melakukan pukulan defense dan aku mau kontrol bolanya sangat enak sekali. Jadi untuk defense aku kasih nilai 9,5 dari 10 untuk defense. Oke, kita akan bahas ke tingkat selanjutnya atau poin selanjutnya, yaitu tingkat kontrol, yaitu drop shot dan netting dan juga placing. Untuk drop shot, netting dan placing aku bisa bilang raket ini juaranya. Jadi untuk kualitas made in Japan atau bisa bilang ASRock 8500 ini memiliki tingkat kontrol yang sangat baik. Jadi aku bisa kasih nilai 9,5 dari 10. Mengapa? Oke, ketika aku melakukan defense atau ketika aku melakukan placing dan ketika aku melakukan drop shot, raket ini sangat membantu sekali. Jadi untuk tingkat akurasi ketika aku melakukan placing, raket ini sangat nyaman sekali. Dan ketika bola musuh atau ketika aku melakukan defense dan aku mau lakukan defense placing, ini cakep sekali. Jadi bolanya itu
seperti kita bisa arahin bolanya ketika kita menggunakan raket Asrock Tour 8500 ini. Jadi untuk poin kontrol seperti drop shot dan netting, aku kasih nilai 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu poin paling penting, yaitu smash. Jadi, untuk smash aku bisa bilang, jika kalian tanya jujur, apa raket Asrock Tour 8500 ini enak buat smash, aku bisa bilang raket ini nggak gimana enak buat smash. Jadi untuk smash aku masih butuh upaya yang sedikit besar. Jadi aku mau membutuhkan power dan power yang kuat untuk menghasilkan smash yang kuat juga menggunakan raket 8500 ini. Jadi untuk smash aku berasa agak sedikit kurang ya teman. Jadi mungkin balance point-nya yang kecil, tapi bukan berarti balance point kecil raket ini akan menghasilkan smash yang kecil. Jadi ambil contoh Nano Flare aja, balance point-nya itu kecil, tetapi tingkat smash dari Nano Flare itu lebih kuat dibanding raket-raket yang balance point-nya lebih tinggi. Dan untuk Asrock Tour 8500 ini emang balance point-nya hanya di angka 290 mm. Jadi bisa disebut even balance raket. Tetapi ketika aku melakukan pukulan smash menggunakan raket ini, aku berasa powerku agak sedikit ampang atau nggak gimana kuat ketika aku melakukan pukulan smash menggunakan raket Asrock Tour 8500 ini. Oke, jadi aku kasih smash, aku kasih nilai 8 dari 10 aja untuk poin smash. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jika teman-teman bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang raket ini sangat worth it buat kalian beli. Mengapa? Aku akan kasih alasan mengapa aku bilang worth it. Pertama, raket ini adalah raket made in Japan dari Yonex. Kalian tahu kalau raket yang made in Japan dari Yonex itu selalu harganya di atas 2 juta atau minimal itu 1.900.000 itu minimal. Tetapi kalian sudah dapat raket made in Japan dari Yonex dengan harga di bawah 1 juta dan kalian sudah dapat raket yang super mewah ini. Aku jujur untuk raket ini sebelumnya aku beli untuk koleksi ya teman-teman, dikarenakan banyak sekali peminat atau teman-teman subscriber yang menanyakan, "Bang, review dong raket 8500 dan juga 9100." Aku akhirnya memutuskan untuk mereview raket made in Japan yang sebelumnya aku mau koleksi dan sekarang aku udah senar dan aku review buat kalian semua. Oke, dan buat alasan kedua mengapa raket ini worth it buat kalian beli, yaitu buat teman-teman yang suka bermain kontrol atau teman-teman yang sukanya playmaker atau teman-teman yang sukanya permainan all round, raket ini sangat membantu sekali. Kalau kalian mau punya raket Jepang dan juga enak atau secara keseluruhan raketnya enak, kalian bisa beli raket 8500 Asrock Tour 8500 Tour ini. Oke. Dan buat teman-teman yang bertanya lagi, "Bang, apakah raket ini pemula boleh pakai?" Ini raket aku bisa bilang semua golongan bisa pakai. Kalian pemula, kalian intermediate, kalian advance, atau kalian pun udah bermain badminton lama atau kalian tingkat permainannya udah pro, kalian bisa saja menggunakan raket Asrock Tour 8500 ini. Dan aku bisa bilang secara kesimpulan, kalau kalian tanya tentang raket Asrock Tour 8500 ini, aku bisa bilang raket ini bukan raket smash, melainkan raket all around yang bisa aku kategorikan raket yang enak untuk tingkat kontrol dan juga enak untuk tingkat speed. Jadi untuk power aku bisa bilang agak sedikit kurang. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari raket smash dan kalian mau beli 8500, mungkin kalian skip aja raket ini. Tetapi kalau kalian yang tipikalnya permainannya santuy atau tipikal kalian permainannya playmaker atau sukanya placing dan juga defense, kalian boleh beli raket ini untuk kalian pakai ataupun untuk kalian koleksi. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Oke, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Asrock Tour 8500 ini, kalian juga boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!